Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Gesti Maribella dengan NIM E07219008. Saya di sini akan menjelaskan tentang ajaran Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang berada di Ponpes At-Taqwa di Desa Cabean, Kabupaten Pasuruan. Torekot adalah salah satu bagian dari ilmu tasawuf. Tetapi tidak semua orang minat untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dan di sini Torekot sebagai salah satu bentuk proses penguatan nilai-nilai spiritual bagi para pengikutnya yang dalam hal ini disebut dengan murid. Dengan mengikuti Torekot sebagai santri sekaligus bimbingan spiritual atau ruh yang telah diberikan mursyid bagi santrinya, maka disitulah letak proses pembinaan tentang perkembangan spiritual murid supaya murid selalu terbimbing dan yang pada akhirnya akan muncul sebagai dampak positif dalam perubahan nilai-nilai spiritualnya dalam diri murid tersebut. Torekot erat sekali dengan terkait dengan tasawuf. Jika tasawuf ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan torekot ini adalah jalan yang diambil seseorang untuk mereka mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, torekot ini sebenarnya adalah jalan yang harus diikuti sedekat mungkin dengan Tuhan. Namun, torekot dalam perkembangannya berarti suatu kelompok atau perkumpulan yang menjadi suatu organisasi dan mengikat jumlah pengikutnya dengan berbagai peraturan. Dan di sini menurut Mukti, torekot adalah jalan terbuka menuju hakikat Tuhan, atau yang disebut dengan the path or the way, yang ditempuh seorang shalik atau pengikut torekot menuju Tuhan. Sedangkan di sini menurut Sadili, torekot merupakan perjalanan seorang salik menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuhnya untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya mungkin kepada Tuhan. Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini didirikan oleh ulama besar dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah yang bernama Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, yang merupakan ulama besar di Indonesia yang tinggal di Mekah sampai akhir hayatnya. Syekh Ahmad Khatib ini adalah seorang mursyid Torekot Qadiriyah. Di samping itu, ada yang menyebutkan juga mursyid dalam Torekot Naqsabandiyah. Akan tetapi, beliau hanya menyebutkan silsilah torekotnya dari Torekot Qadiriyah. Tetapi yang jelas pada masanya telah ada pusat penyebaran Torekot Naqsabandiyah di kota Mekah maupun Madinah, sehingga sangat dimungkinkan ia mendapat baiat Torekot Naqsabandiyah dari kemursyidan Torekot tersebut dan menggabungkan inti ajaran kedua Torekot itu, yakni Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan mengajarkan pada murid-muridnya khususnya yang berasal dari Indonesia. Ajaran Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini ada di salah satu pondok pesantren yang berada di Jawa Timur, yaitu Pesantren At-Taqwa yang berada di Desa Cabean, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Pesantren ini didirikan oleh almarhum Kyai Haji Muhammad Ali Bahrudin dari Pondok Pesantren At-Taqwa Cabean Pasuruan. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang terkenal di Jawa Timur dan merupakan pesantren pendidikan Torekot. Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Desa Cabean Pasuruan ini didirikan oleh Kyai Haji Muhammad Ali Bahrudin sekitar tahun 2004 Masehi yang lalu. Kegiatan ajaran Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini adalah kegiatan yang tidak memandang umur, tua ataupun muda, semua bisa ikut ajaran Torekot ini. Dan yang bisa mengamalkan ajaran Torekot ini hanya kalangan dewasa sampai kalangan orang tua sekaligus. Kegiatan ini adalah beralirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun juga guru silsilah yang harus jelas dan dipertanggungjawabkan ilmunya. Adapun strategi dalam pelaksanaan kegiatan ajaran Torekot ini adalah telah sholat Jumat pada khususnya sampai pada sholat asar. Ada beberapa bacaan yang sering dibaca waktu ajaran Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini adalah diawali dengan tiba dan dilanjutkan bersholawat banjari sampai makom.
Selanjutnya dibaca Al-Fatihah untuk khusus Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi, malaikat-malaikat, para sahabat, para tabi'in, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dan juga para guru mursyid. Terus dibacakan lafaz fadilah bismillah, asmaul husna, asmaun nabi Muhammad, asma Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Bacaan sholawat Muhammad Rasulullah, sholawat kubro, sholawat fatih, sholawat munjiat, hizbul ghalib, hizbul wiqoyah, hizbul nasri, dan al-fatihah sebanyak 100 kali. Dan juga diamalkan setiap habis sholat fardu dan disertai wirid seperti ini sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam mengenai strategi ajaran-ajaran tertentu dan ada cara yang khusus yang diajarkan oleh masing-masing mursyid ajaran tarekat. Adapun strategi yang harus diketahui bahwa berniatlah dengan baik sehingga kita diberi hasil yang baik untuk menjalani hidup di dunia, sehingga kita terjaga dari mara bahaya yang telah dikasih oleh ketentuannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.